Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tata cara administrasi dan juga pencatatan atas jurnal atas transaksi persediaan. Nah, baiklah, untuk tata cara penatausahaan atas persediaan dan juga pencatatan jurnal atas transaksi persediaan, kali ini akan dibawakan oleh yang pertama ada Rizka Andriani dengan NIM 015, kemudian ada Febriana dengan NIM 060, ada saya sendiri, Dia Anggraini dengan NIM 066, ada Rabiatul Awaliyah dengan NIM 068, kemudian ada Egi Widya Anugrah Aulia dengan NIM 071, dan yang terakhir ada Eka Safitri dengan NIM 080. Kita masuk ke tata cara penatausahaan persediaan yang pertama, yaitu inventarisasi persediaan. Tata cara penatausahaan persediaan yang pertama yaitu inventarisasi persediaan. Inventarisasi persediaan dilakukan untuk mengetahui jumlah, nilai, dan kondisi persediaan. Inventarisasi persediaan dilakukan paling sedikit 1 tahun sekali pada akhir tahun anggaran, pada saat pengecekan kembali, pada saat serah terima penanggung jawab pengelola persediaan, dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. Inventarisasi persediaan dilaksanakan oleh pejabat pengurus persediaan untuk yang pertama yaitu mengumpulkan data, dokumen, dan catatan dari seluruh persediaan. Yang kedua, menghitung menilai kondisi fisik dan mengelompokkan persediaan yang dituangkan ke dalam formulir laporan hasil inventarisasi persediaan. Pengelompokan persediaan terdiri dari yang pertama barang pakai habis yang terdiri dari kelompok bahan, suku cadang, alat atau bahan untuk kegiatan kantor. Yang kedua, barang tidak habis pakai yang terdiri dari kelompok komponen dan pipa. Yang tiga, yaitu barang bekas pakai, terdiri dari komponen bekas dan pipa bekas. Untuk proses yang ketiga, yaitu membuat laporan hasil inventarisasi persediaan dan dicatat ke dalam yang pertama, yaitu kartu barang dan kartu gantung barang. Penyusunan kartu barang dan kartu gantung barang dimaksudkan untuk mencatat saldo awal, mutasi, dan saldo akhir persediaan dalam sub-sub kelompok barang. Kartu barang diisi oleh pelaksana yang mengelola gudang atau tempat penyimpanan dan sebagai bahan untuk penyusunan buku persediaan. Kartu gantung barang diletakkan pada tiap jenis barang yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan. Bentuk formulir kartu barang dan kartu gantung barang sama. Yang kedua yaitu buku persediaan. Buku persediaan disusun per sub-sub kelompok barang yang memuat data persediaan yang terdiri dari saldo awal, mutasi, tambah atau kurang, dan saldo akhir, baik jumlah maupun nilainya. Mutasi barang bertambah apabila ada pembelian atau kiriman dari pusat atau hibah. Kedua, mutasi barang berkurang apabila ada pengeluaran barang berdasarkan surat perintah mengeluarkan barang persediaan dan apabila ada penghapusan persediaan. Buku persediaan dibuat sebagai bahan untuk menyusun laporan persediaan semesteran dan laporan persediaan tahunan. Tata cara yang kedua yaitu pemeriksaan dan penerimaan barang. Untuk pemeriksaan barang, setiap penerimaan barang baik berdasarkan pengadaan maupun penerimaan lainnya yang sah menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan pemeriksaan dari segi jumlah, mutu, spesifikasi, dan kondisi barang. Pemeriksaan atas barang yang diterima di atas terdiri dari penerimaan barang sampai dengan nilai 50 juta rupiah, pemeriksaan dilakukan oleh pejabat pengurus persediaan. Kemudian untuk penerimaan barang dengan nilai di atas 50 juta rupiah, pemeriksaan dilakukan oleh suatu panitia pemeriksa barang. Nah, apabila panitia pemeriksa barang telah selesai melaksanakan tugas, maka dibuat berita acara pemeriksaan barang. Kemudian ada serah terima barang, yang setelah dilakukannya pemeriksaan barang, pada saat barang diterima wajib dibuat berita acara serah terima barang. Untuk penerimaan barang sampai dengan nilai 50 juta rupiah, berita acara serah terima barang ditandatangani oleh pejabat pengurus persediaan sebagai pihak yang menerima dan penanggung jawab perusahaan penyedia barang sebagai pihak yang menyerahkan berdasarkan surat pernyataan pemeriksaan barang yang dibuat oleh pejabat pengadaan. Sedangkan untuk penerimaan barang dengan nilai di atas 50 juta rupiah, berita acara serah terima barang ditandatangani oleh pejabat pengurus persediaan sebagai pihak yang menerima dan penanggung jawab perusahaan penyedia barang sebagai pihak yang menyerahkan berdasarkan berita acara pemeriksaan barang yang dibuat oleh panitia pemeriksa barang. Selanjutnya, pengamanan dan pemeliharaan persediaan.
Setelah barang tersebut diterima, maka kuasa pengguna barang dan pejabat pengurus persediaan berkewajiban melakukan pengamanan dan pemeliharaan persediaan untuk menghindari adanya kehilangan, kerusakan, dan bahaya kebakaran atas persediaan di gudang atau tempat penyimpanan. Dilakukannya pemeliharaan persediaan dan gudang atau tempat penyimpanan agar persediaan tersebut dapat memberikan daya guna yang optimal pada saat digunakan dalam proses kegiatan dinas, misalnya keteraturan penempatan barang, kebersihan dan kerapian di gudang atau tempat penyimpanan dan sebagainya. Selanjutnya, pendistribusian persediaan. Setiap pendistribusian persediaan dari gudang atau tempat penyimpanan harus disetujui oleh kuasa pengguna barang dan persediaan. Setiap permintaan barang dari unit pemakai setelah disetujui oleh kuasa pengguna barang, maka dibuatkan SPMB. SPMB berfungsi sebagai bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran barang, sehingga dapat terkontrol dalam pembukuan persediaan. SPMB dibuat dalam 3 rangkap, yaitu 1 rangkap untuk arsip di gudang atau tempat penyimpanan, 1 rangkap untuk kuasa pengguna barang, dan 1 rangkap untuk unit pemakai barang. Tata cara penatausahaan persediaan yang kelima yaitu penilaian persediaan. Penilaian persediaan dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang untuk mengetahui kondisi dan penetapan nilai moneter persediaan. Penilaian persediaan dibutuhkan untuk penyusunan laporan persediaan guna menunjang laporan keuangan. Penetapan nilai moneter persediaan dilakukan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan atau ditetapkan dalam pengukuran persediaan. Yang keenam, penghapusan persediaan. Usul penghapusan persediaan yang rusak, susut, kadaluarsa, dan hilang diajukan oleh kuasa pengguna barang berdasarkan usul pejabat pengurus persediaan. Pelaksanaan penghapusan persediaan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tata cara yang terakhir yaitu pelaporan persediaan. Pelaporan persediaan dilakukan melalui 3 proses. Yang pertama yaitu prosedur pelaporan persediaan, yang terdiri dari pertama prosedur pelaporan persediaan pada kuasa pengguna barang, yaitu laporan persediaan kuasa pengguna barang semesteran atau LPKPS. Kedua, prosedur pelaporan persediaan pada pembantu pengguna barang wilayah. Ketiga, prosedur penatausahaan persediaan pada pembantu pengguna barang eselon 1. Yang keempat, prosedur pelaporan persediaan pada pengguna barang. Proses yang kedua yaitu sistem pelaporan persediaan, yang terdiri dari pertama, kepala kantor atau satuan kerja selaku kuasa pengguna barang. Kedua, kepala kantor wilayah selaku pembantu pengguna barang wilayah. Yang ketiga, pimpinan unit eselon 1 selaku pembantu pengguna barang eselon 1. Yang keempat, kepala biro perlengkapan. Proses yang terakhir, jadwal pelaporan persediaan, yang terdiri dari pertama, jadwal pelaporan persediaan pada kuasa pengguna barang. Yang kedua, jadwal pelaporan persediaan pada pembantu pengguna barang wilayah. Yang ketiga, jadwal pelaporan persediaan pada pembantu pengguna barang eselon 1. Dan terakhir, jadwal pelaporan persediaan pada pengguna barang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pencatatan atas persediaan. Pertama-tama yang perlu kita ketahui yaitu bahwa sesuai Permendagri 47 tahun 2021 pasal 3 menyatakan bahwa BMD atas persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual. Metode perpetual adalah pencatatan persediaan yang dilakukan setiap terjadi transaksi, baik perolehan atau penerimaan persediaan ataupun pengeluaran persediaan. Pencatatan jurnal yang pertama yaitu apabila terjadi pembelian persediaan. Untuk pembelian persediaan sendiri, pencatatannya dapat menggunakan GU atau TU, ganti uang atau tambah uang, dan menggunakan LS atau langsung.
pembelian persediaan yang dilakukan menggunakan GU atau TU, yaitu pada saat SKPD melakukan pembelian persediaan dengan menggunakan GU atau TU ini, di mana bendahara pengeluaran SKPD akan menyerahkan bukti belanja persediaan kepada PPK SKPD. Nah, berdasarkan bukti belanja persediaan tersebut, kemudian PPK SKPD akan membuat jurnal pengadaan persediaan. Untuk jurnal pembelian itu pada jurnal laporan operasional dan jurnal laporan realisasi anggaran. Pada laporan operasional, akun yang muncul yaitu pada sisi debit persediaan dan pada sisi kredit yaitu kas di bendahara pengeluaran. Sedangkan pada laporan realisasi anggaran, jurnalnya itu yang muncul itu akun belanja barang di sisi debit dan akun estimasi perubahan sal di sisi kredit. Selanjutnya yaitu apabila terjadi pembelian persediaan dengan menggunakan LS, yaitu pada saat SKPD melakukan pembelian persediaan dengan menggunakan LS ini, PPK SKPD akan menerima berita acara serah terima barang. Berdasarkan berita acara serah terima barang tersebut, kemudian PPK SKPD akan membuat jurnal pengadaan barangnya. Nah, untuk menggunakan LS sendiri, jurnal yang pertama dilakukan itu, pencatatan jurnal yang pertama dilakukan itu yaitu pada laporan operasional, di mana akun yang muncul yaitu persediaan pada sisi debit dan utang belanja barang pada sisi kredit. Setelah SKPD melakukan pembayaran kepada penyedia barang, bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu ini akan menerbitkan SP2D LS. Berdasarkan SP2D LS tersebut, kemudian PPK SKPD akan membuat jurnal pelunasan utangnya. Nah, pada saat pelunasan ini sudah dibuat dua juga jurnal, yaitu untuk jurnal laporan operasional dan jurnal laporan realisasi anggaran. Pada jurnal laporan operasional, akun yang muncul itu pada sisi debit yaitu utang belanja barang, dan pada sisi kredit yaitu RK PPKD. Sedangkan pada jurnal laporan realisasi anggaran, pada sisi debit itu yang muncul belanja barang, dan pada sisi kredit itu estimasi perubahan sal. Kemudian pencatatan jurnal selanjutnya yaitu pada akhir periode bulanan sebelum menyusun laporan keuangan, pengurus barang atau pengurus barang pembantu akan melakukan stock of name atau pembiksaan guna mengetahui sisa persediaan yang dimiliki. Nah, berdasarkan berita acara stock of name tersebut, PPK SKPD akan membuat jurnal pengakuan beban persediaan. Jurnalnya itu hanya dibuat jurnal untuk laporan operasional, di mana pada sisi debit yaitu beban barang, dan pada sisi kredit yaitu pada akun persediaan. Nilainya yang dimasukkan yaitu sebesar penurunan nilai persediaan. Selanjutnya pencatatan apabila terjadi barang yang rusak, hilang atau kadaluarsa. Maka pengguna barang atau kuasa pengguna barang atau pejabat yang diberi kewenangan akan menerbitkan bukti memorial untuk menghapuskan persediaan tersebut. Berdasarkan bukti memorial tersebut, maka PPK SKPD akan membuat jurnalnya seperti ini. Seperti yang sudah ditampilkan, yaitu pada jurnal laporan operasional. Pada sisi debit, yaitu ekuitas, koreksi nilai persediaan, dan pada sisi kredit, yaitu persediaan. Selanjutnya adalah pada saat terjadi selisih kurang antara hasil stock of name dengan laporan rekapitulasi persediaan bulanan, maka pengguna barang atau kuasa pengguna barang atau pejabat yang diberi kewenangan akan menerbitkan bukti memorial untuk penyesuaian nilai persediaan. Maka PPK SKPD akan mencatat jurnal dengan akun persediaan pada sisi debit dan juga akun ekuitas untuk koreksi nilai persediaan pada sisi kredit. Lalu pada saat terjadi selisih lebih antara hasil stock of name dengan laporan rekapitulasi persediaan bulanan, maka pengguna barang atau kuasa pengguna barang atau pejabat yang diberi kewenangan akan menerbitkan bukti memorial untuk penyesuaian nilai persediaan. Maka kemudian PPK SKPD akan mencatat jurnal dengan ekuitas untuk koreksi nilai persediaan di bagian debit dan persediaan di bagian kredit. Lalu yang terakhir, pada saat menggunakan barang,
Pengurus barang atau pengurus barang pembantu akan mengisi buku persediaan barang atau BPB, kartu barang atau KB, dan kartu kendali barang. Pengurus barang atau pengurus barang pembantu membuat laporan rekapitulasi persediaan. PPK SKPD akan membuat jurnal untuk mengakui penggunaan persediaan dengan beban barang di sisi debit dan juga persediaan di sisi kredit dengan nilai sebesar nilai persediaan yang dipakai dan diserahkan. Akun persediaan sendiri terletak pada laporan keuangan neraca. Berikut adalah contoh penyajiannya.